Halo, perkenalkan dulu nama saya Renita. Pada video kali ini saya nanti akan menceritakan tentang sebuah kisah menggunakan storytelling dalam kartu tarot. Kartu tarotnya ini nanti akan bercerita tentang kisah Raja Salim dan Anjali. Ya, Raja Salim dan Anjali. Jadi bagaimana si Raja Salim ini memiliki kisah cinta bersama Anjali. Jadi kita kartu tarot ini kan juga bisa digunakan atau menggambarkan gini, permasalahan yang di depan kita itu sebenarnya akan bertemu dengan apa saja gitu. Bukan berarti kita peramal, sebenarnya tidak, tapi kita kayak ngasih kisi-kisi gitu loh. Kayak kita mau ujian, kita udah tahu kisi-kisinya itu apa. Apakah orang yang sudah tahu kisi-kisinya itu juga nanti akan selesai atau bisa lulus ujian? Oh, belum tentu. Jadi ada yang sudah tahu kisi-kisi tapi mereka tetap gagal. Ya kalau begitu mereka harus mengulang lagi gitu. Ini sih bocoran dikit gitu ya. Oke. Di sini nanti saya akan bercerita tentang Raja Salim dan juga seorang penari yang bernama Anjali. Berdasarkan kartu Rider-Waite-Smith yang memakai Suit Pentacles gitu ya. Oke deh, kita langsung mulai aja ya. Jadi zaman dulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Salim. Raja Salim itu memerintah negaranya dengan sangat baik. Kerajaan itu juga sangat makmur, rakyatnya itu juga tidak ada yang kesusahan, jadi dipimpin dengan sangat bijaksana sekali oleh Raja Salim. Nah, di antara rakyatnya ini ternyata tersiar kabar bahwa ada seorang penari yang bernama Anjali. Seorang penari ini ternyata memiliki karisma dan terkenal gitu ya, dan sangat terkenal sekali. Dia itu sanggup membius orang-orang yang ada di negara itu, sampailah ke telinga Raja Salim. Akhirnya Raja Salim itu pun mengundangnya ke istana. Terus apa yang terjadi? Akhirnya Raja Salim ini tuh jatuh cinta kepada si Anjali. Tetapi karena perbedaan kasta, jadi karena Raja Salim itu kan dia kastanya itu adalah kasta raja ya, raja-raja, keturunan raja-raja, dan dia sangat kaya. Sedangkan si Anjali ini adalah seorang rakyat biasa, bahkan cenderung miskin. Lah, Raja Salim memiliki kebimbangan, dia harus menimbang, ini saya harus melakukan apa ya? Apakah saya harus memilih Anjali menjadi istri dengan syarat dia harus meninggalkan apa yang dia punya sekarang, dia harus melepaskan apa yang dia punya sekarang, atau aku akan tetap berada menjadi raja di kursi tahtaku, tapi aku harus melepas si Anjali ini. Akhirnya Raja Salim berembuk. Jadi dia memanggil beberapa orang kepercayaannya dan dia itu berkata, ibaratnya dia itu curhat gitu kepada orang-orang terdekatnya. Saya harus berbuat apa ini yang akan kondisi saya? Saya jatuh cinta kepada Anjali, tapi dengan keadaan saya seperti ini, saya tidak bisa seperti ini. Saya tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan kepada Anjali? Atau haruskah saya tetap berada di ini dan saya membiarkan cinta saya pergi? Atau saya harus tetap memilih Anjali dan saya harus siap meninggalkan itu? Setelah itu karena berdasarkan dari keputusan orang-orang kepercayaannya ini, maka Raja Salim diperintahkan untuk tetap berada di singgasananya. Dan dia memerintah dengan gimana ya, dia juga senang. Karena menjadi raja itu sudah merupakan kewajibannya dia, dan dia sudah pernah berjanji akan sampai mati tetap mempertahankan kerajaan ini. Tapi bagaimana, dia tidak bisa berkutik, hari-harinya itu pun terasa sendu, terasa pilu, karena dia hanya bisa memandang dari jauh saja Anjali, dan dia juga tidak bisa memiliki Anjali. Anjali itu ada di depan mata tetapi tidak bisa terengkuh. Karena apa? Karena banyak sekali doktrin-doktrin yang harus dia ikuti. Karena banyak sekali aturan-aturan yang harus diikuti oleh Raja Salim itu. Lalu akhirnya apa?
Lalu akhirnya Raja Salim berubah pikiran. Raja Salim berubah pikiran, yang pertama dirinya itu bergelimang dengan harta. Dia memutuskan untuk tinggal bersama Anjali. Oke, aku akan melepaskan semua tahtaku, aku akan melepaskan semua harta bendaku. Yang penting aku bisa hidup bersama Anjali. Lalu kehidupan seperti apa yang dijalani oleh Raja Salim? Ya dia serba kekurangan karena bapaknya Raja Salim, jadi ayahnya berkata bahwa saya tidak ingin melihat Raja Salim lagi di istana ini, di lingkungan, di kerajaan ini. Pokoknya saya tidak ingin. Jadi kalau memang Raja Salim ini benar-benar mencintainya, benar-benar mencintai si Anjali, ya sudah, biarkan saja, biar dia merasakan apakah dia bisa kuat atau bisa bertahan di hidup seperti itu. Lalu akhirnya dengan apa yang dia punya, dengan tergopoh-gopoh, dengan pergi seadanya, dia pun pergi meninggalkan kerajaan itu, pergi bersama Anjali. Lalu apa yang terjadi? Pada dasarnya Raja Salim ini orang yang baik. Jadi dengan serba kekurangannya dia masih saja ingin menolong sesama. Dia masih saja memberikan segala sesuatu yang dia punya untuk untuk orang-orang di sekelilingnya. Akhirnya apa? Karena Raja Salim ini memang pada dasarnya orang baik, akhirnya Raja Salim ini pun banyak orang yang percaya. Jadi akhirnya Raja Salim dan Anjali pergi jauh untuk pergi ke suatu daerah yang sama sekali tidak mengenal siapa itu Raja Salim, siapa itu Anjali. Dan dengan berbekal apa yang dia punya, si Raja Salim ini akhirnya dia tuh memberi orang-orang sekitar walaupun dia itu juga serba kekurangan. Dan dia bekerja keras pada waktu itu. Nah, dari orang-orang baik, karena dia tuh berbuat baik ke orang lain, akhirnya Raja Salim ini sebenarnya masih menunggu. Coba, aku akan tetap pergi. Aku akan tetap pada keputusanku. Jadi aku akan menunggu dulu nih. Apakah Raja bisa berubah pikiran kalau aku pergi? Aku itu kan anaknya satu-satunya gitu. Nah, sambil Raja Salim ini menunggu penantiannya, Raja Salim tetap bekerja keras. Bekerja keras dengan apa? Bekerja keras ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia, karena jika dia tidak bekerja keras, dia juga tidak bisa apa-apa. Jadi dengan dibantu oleh masyarakat sekitar yang sangat menyukai pribadinya Raja Salim, akhirnya pekerjaan atau apa yang dilakukan oleh Raja Salim ini ya bisa berwujud bagus, bisa menghasilkan bagus gitu. Dan Raja Salim ini memang keras karena dia keras terhadap dirinya sendiri. Dia keras terhadap untuk mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Jadi saya harus bisa meyakinkan ayah saya gitu. Lah, lalu karena Raja Salim ini terkenal pekerja keras, rezeki itu datang dari mana saja. Bahkan sampai-sampai Raja Salim tidak perlu mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang akan mencari dia. Dan pekerjaan itu dari orang-orang atau tempatnya itu juga tidak jauh, hanya ada di dekatnya saja gitu. Bahkan ketika Raja Salim menjadi petani, tanamannya subur, bahkan berlipat-lipat ganda hasilnya. Ketika dia ingin membuat rumah untuk Anjali, juga tiba-tiba orang-orang di sekitarnya itu memberikan harga kayu yang dengan harga murah. Jadi begitu banyak sekali berkat yang karena Raja Salim ini orangnya memang baik. Akhirnya tersiarlah kabar. Raja pun mendengar, bapaknya atau ayahnya si Raja Salim ini pun mendengar bahwa anaknya itu sudah bekerja keras dan memang sudah membuktikan bahwa dia memang benar-benar mencintai Anjali. Lalu apa yang terjadi? Ayahnya pun menjemput Anjali dan Raja Salim. Lalu akhirnya seluruh rakyat juga mendesak si ayahnya Raja Salim untuk tetap atau untuk mengembalikan Raja Salim ke kerajaannya. Akhirnya ya mau tidak mau, akhirnya Raja Salim menjemput sendiri
si Raja Salim untuk kembali ke istananya. Akhirnya dengan berpikir yang keras, terus Anjali juga menyarankan bahwa kita harus menemani sang raja. Ya akhirnya ya sudah dijemput. Akhirnya si Raja Salim ini kembali ke istananya yang lama, mengajak Anjali yang dijemput oleh bapaknya. Dan ternyata dari situ akhirnya ayahnya Raja Salim pun akhirnya bisa percaya bahwa oh ternyata inilah yang menyebabkan anak saya itu jatuh cinta kepada Anjali. Dan ternyata pilihan dari anaknya itu tidak salah. Dan ternyata lagi memang Anjali ini merupakan istilahnya itu dia itu merupakan orang yang memang baik gitu. Jadi akhirnya raja itu sadar di umurnya dia yang sudah senja, dia sadar bahwa ternyata melihat perilaku atau karakter seseorang bukan dilihat dari latar belakangnya, tetapi bisa dilihat dari keseharian dan juga watak atau sifatnya dia sehari-hari. Jadi begitulah akhirnya rajanya ini, kerajaannya, istananya itu dipenuhi dengan kemakmuran, dipenuhi dengan kebahagiaan karena ternyata semuanya ini berkesinambungan. Jadi satu-satu akhirnya banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa ditularkan atau diambil dari peristiwanya ini. Dan ternyata pembelajaran itu bukan hanya untuk Raja Salim dan juga Anjali, tapi juga untuk bapaknya si rajanya tadi ya. Bapaknya si Raja Salim tadi gitu. Oke, begini dulu ya. Jadi kisahnya dari Ace of Pentacles sampai ke Ten of Pentacles begitu. Jadi ceritanya seperti ini. Mungkin sebenarnya kisah yang saya sampaikan ini adalah kisah dari negara Pakistan. Saya agak rombak sedikit gitu ya, karena saya harus mengurutkan ceritanya berdasarkan Suite of Pentacles ini begitu. Dan video ini digunakan untuk salah satu syarat memenuhi PR dari Sage Divine Tarot Academy yang dipimpin oleh Call Mike. Oke, begitu cukup aja dulu ya. Nanti besok lagi kita akan sambung dan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besok di video berikutnya dan bye.